Shalom, selamat malam. Senang berjumpa dengan saudara-saudara Bapak Ibu dalam Renungan Malam edisi 25 Juni 2020. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Malam ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dari pagi hingga pada malam ini, kami boleh mengangkat semua aktivitas kami. Malam ini Tuhan, kami akan membaringkan tubuh kami, istirahat, namun sebelumnya kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Ampunkan dosa kami, supaya kami layak menyembah Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman yang akan kita baca pada malam hari ini, sesuai dengan bahan rehat Gereja Toraja hari ini, dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jikalau kita gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan renungkan bersama-sama dalam satu tema perenungan, hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, hidup Kristiani itu dibagi menjadi dua bagian yang sangat penting. Pertama, hidup dalam daging, karena kita memang masih hidup dalam daging. Tapi kedua, hidup oleh roh. Dan Alkitab mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya saudara-saudara, hari demi hari kita biarkan daging kita dikendalikan oleh roh, dan bukan membiarkan roh kita dikendalikan oleh daging kita. Karena orang yang hidup dalam daging akan binasa, tetapi orang yang hidup oleh roh akan dipermuliakan dan beroleh hidup yang kekal. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia, hiduplah oleh roh, yaitu memiliki tujuan hidup yang berbeda. Bukan lagi bagaimana menyenangkan daging, bukan lagi bagaimana mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, melainkan bagaimana nama Kristus dipermuliakan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana kerajaan Allah diluaskan. Jadi orang yang hidup oleh roh memiliki tujuan hidup yang berbeda. Hidup oleh roh yaitu memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging. Terkadang seorang istri berkata, mana mungkin aku tunduk kepada suamiku? Mana mungkin aku mengalah kepada suamiku?
perbuatannya sudah terlalu menyakitkan hatiku. Orang yang hidup oleh Roh memiliki tujuan hidup yang berbeda, yaitu bagaimana jiwa diselamatkan, bagaimana kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga terkadang memang harus kita izinkan daging kita disalibkan, karena manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi semakin daging kita disalibkan, semakin roh kita dikuatkan. Hidup oleh Roh artinya memiliki ciri hidup yang jelas. Jadi bukan sekedar percaya Roh Kudus, bukan sekedar berkata-kata dalam bahasa roh, melainkan memperlihatkan buah Roh Kudus. Sebagai hamba Allah, saya mau kita merenungkan bahwa sudahkah buah roh tampak dalam keseharian hidup saudara dan saya? Hidup oleh Roh memiliki kerinduan untuk terus disempurnakan. Alkitab mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi ketika kita hidup oleh Roh, ada kerinduan untuk disempurnakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, para pendengar renungan malam, memang kita belum sempurna, tapi lewat firman Tuhan kita terus disempurnakan. Lewat kuasa Roh Kudus kita terus disempurnakan. Ketika kita hidup dalam daging, kita akan tertekan habis. Tapi ketika kita hidup oleh Roh, semakin hari kita akan semakin kuat. Khususnya dalam menjalani masa-masa pandemi COVID-19. Marilah langkah-langkah hidup kita penuhi dengan hidup oleh Roh, sehingga kita penuh kemenangan dan kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersyukur, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah memberi kami hidup dalam mengangkat tugas kami pada hari ini. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, bagaimana kami senantiasa hidup oleh Roh. Ampuni kami karena hal-hal yang kami abaikan hari ini, bahkan hal-hal yang justru belum kami kerjakan. Ampuni kami karena rencana-rencana yang telah kami buat, tetapi kami tidak laksanakan hari ini. Dan karena angan-angan yang masih tetap tinggal, angan-angan. Ampuni kami, karena janji-Mu kepadamu dan kepada sesama kami manusia tidak kami tepati. Ya Tuhan, Bapa kami, berkati kiranya mereka terutama yang malam ini sangat memerlukan berkat dan pertolongan-Mu. Berkati kiranya orang-orang yang bepergian malam ini melalui darat, laut, dan udara. Orang-orang yang malam ini lapar, yang tidak memiliki tempat berteduh. Orang-orang yang dipenjara dan mereka yang harus menanggung malu. Orang-orang yang sakit dirawat di rumah-rumah mereka maupun di rumah sakit, sehingga tidak bisa tidur malam ini. Orang-orang yang sedih, sehingga malam ini terasa lambat, gelap, dan sangat sepi bagi mereka. Berkati kami masing-masing dalam rumah kami malam ini dan sertai kami sepanjang malam ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, mimpi buruk, sakit, penyakit. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa iblis. Biarlah malam ini Tuhan terus membentengi kami, menjaga kami, sehingga besok jikalau Tuhan berkenan pagi mereka boleh menyambut kami semua dalam kami kembali mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami alami pandemi COVID. Kami mohon kiranya Engkau terus membaharui kami agar kami tetap dimungkinkan untuk terus merubah cara hidup kami menjadi cara hidup orang benar. Tetap sadar dan setia bersatu hati bergandengan tangan mendukung pemerintah sebagai wakil Allah di tengah dunia ini untuk memutuskan mata rantai COVID. Kiranya dalam tahapan baru yang kami jalani, kami sungguh memperhatikan aturan protokol kesehatan. Berkati para pemimpin kami, pemimpin pusat maupun daerah,
para aparat keamanan Polri, TNI, para pejuang kemanusiaan, para medis, dokter, perawat, pejuang COVID, relawan yang terus berada di garda terdepan, di mana mereka mengangkat tugas pelayanan, menangani orang sakit maupun para pasien COVID. Tuhan lindungi mereka, selamatkan mereka, beri semangat kuat iman dalam mengangkat pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam ini, permohonan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, dan terus kami tetap bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin.